기다린 거 아는데 너무 몰아붙이지 말자. 무슨 일인데? 데드라인 못 지키면 약속 불이행에 대한 대가를 치러야 할 거야. 네 손에 묻은 피 씻는다고 사라지겠냐? 이제 얘기해줘요. 수현 씨가 누군지. Film berlanjut. Di part sebelumnya So-hyun yang awalnya berusaha menabaikan klien yang menuntutnya untuk kembali melakukan pembunuhan kepada target berikutnya yaitu sikam politikus. Nampaknya hal tersebut tak bisa So-hyun abaikan begitu saja, karena kliennya yaitu Hyun-wook langsung berusaha mengancam So-hyun dengan berniat mencelakai Hyujin. Untung saja dengan sangat sigap So-hyun langsung menyelamatkan Hyujin. So-hyun yang merasa dirinya tak bisa lepas begitu saja dengan kesepakatan yang telah ia lakukan dengan kliennya itu, sebab hanya akan membahayakan orang-orang terdekatnya. Kemudian So-hyun menyusun rencana untuk segera mengeksekusi sikam politikus yang menjadi targetnya. Bahkan kini So-hyun yang sangat marah, terlihat menabaikan Phillips temannya untuk tak mengeksekusi bapak politikus di tempat umum, sebab hal tersebut hanya akan membahayakan So-hyun itu sendiri. Tetapi So-hyun yang sudah muak dengan segalanya, kemudian dirinya menabaikan saran Phillips. Di mana So-hyun kemudian pergi untuk segera mengeksekusi si bapak politikus, yang ternyata sekarang dirinya sedang melakukan kampanye serta di sana pula ada Hyujin bersama rekan polisinya yang bertugas untuk mengamankan si bapak politikus itu. Tetapi dengan pengalamannya, So-hyun terlihat sudah berada di sebuah atap gedung untuk memudahkannya mengeksekusi si bapak politikus itu menggunakan sebuah sniper. Namun ketika So-hyun akan menembakkan senapannya, tiba-tiba perasaan ragu kembali So-hyun rasakan. Tetapi ketika mengingat orang-orang terdekatnya akan dalam bahaya jika ia tak mengeksekusi si bapak politikus, So-hyun kemudian membulatkan tekadnya dan langsung menembak si politikus sampai meninggoy, membuat suasana di sana menjadi gaduh. Hyujin yang berada di sana kemudian berusaha melihat keadaan dan ketika memastikan jika sikam politikus telah meninggoy, Hyujin pun kemudian melihat sekitar, sebab meyakini jika orang yang telah membunuh si politikus ini masih berada di sana. Di mana Hyujin kemudian melihat pria bermasker yang langsung ia kejar. Hingga pada akhirnya Hyujin bisa mengejar So-hyun serta menodongkan senjata miliknya agar So-hyun menyerah secara baik-baik. Di momen itu Hyujin yang sangat penasaran dengan identitas sang pembunuh berusaha membuka maskernya. Tetapi hal tersebut dimanfaatkan So-hyun untuk bisa lari dengan cara memborgol Hyujin ke sebuah pagar. Di sisi lain Jae-won yang merasa pembunuh si politikus dilakukan oleh bawahannya terlihat emosi, karena melakukan hal tersebut di tengah keramaian. Hingga ketika ia mengetahui jika hal itu dilakukan oleh orang lain, Jae-won pun menyuruh bawahannya untuk segera menghilangkan bukti keterlibatannya. Sementara Hyujin di kantornya terlihat frustasi karena tadi gagal menangkap si pria bermasker. Hingga ia pun teringat dengan perkataan So-hyun sebelumnya yang berpamitan untuk pergi ke sebuah rumah sakit hewan. Hyujin yang merasa jika si pria bermasker tadi adalah So-hyun, kemudian dirinya bergegas ke rumah sakit hewan untuk memastikan apakah So-hyun berada di sana atau tidak. Setibanya di sana kecurigaan Hyujin pada So-hyun tak bisa ia buktikan, sebab ternyata So-hyun memang benar berada di sana. Bahkan manajer rumah sakit itu pun mengatakan jika So-hyun sudah berada di sana sekitar 2 jam yang lalu. Dengan semua alibi So-hyun yang sangat sempurna, Hyujin pun tidak lagi mencurigai So-hyun yang pada kenyataannya So-hyun baru sampai ke rumah sakit hewan, dan manajer yang berbicara kepada Hyujin tadi sebenarnya sudah disuruh oleh So-hyun sendiri.
Keesokan harinya karena kasus pembunuhan si politikus tadi dilakukan di hadapan umum, pihak kejaksaan kemudian membentuk tim khusus gabungan antara polisi dan juga kejaksaan. Di mana anggota tim gabungan itu diisi oleh Hyun-jin dan juga Yeon-jae. Di mana Hyun-jin dengan keyakinannya berkata, jika kasus tewasnya si politikus tadi berkaitan dengan rentetan pembunuhan berantai yang selama ini ia tangani. Untuk itu tugas mereka harus segera mencocokkan berbagai bukti agar tersangka utama bisa terungkap. Sehingga Shin kemudian berpindah kepada Jae-won yang sedang bersama manajer rumah sakit. Di mana karena kejadian pembunuhan si politikus tadi, membuat manajer ketakutan karena yang tersisa tinggal mereka berdua. Untuk itu si manajer meminta kepada Jae-won agar segera bertindak sebelum mereka menjadi korban selanjutnya. Hingga di sana Jae-won didatangi oleh bawahannya yang sempat ia siksa dan ia usir karena tak becus mengurusi pekerjaannya. Ternyata kedatangan bawahannya itu untuk memberikan sebuah informasi penting mengenai asisten wanitanya yang bernama Yoon-ji. Sebab setelah ia mencari tahu ternyata Yoon-ji adalah orang yang kemungkinan bersekongkol dengan Hyun-wook. Tetapi di sana Jae-won tak langsung percaya dan meminta bawahannya untuk memberikan bukti kuat mengenai informasi itu. Sebab Yoon-ji sudah menjadi asistennya selama 19 tahun. Yoon-ji sendiri terlihat sedang menunggu Philips untuk mendiskusikan sesuatu. Tetapi hal itu tak jadi, sebab Philips keburu dibawa oleh para rentenir, yang ternyata si Philips ini memiliki masalah karena selalu meminjam uang kepada para rentenir untuk bermain judi. Untung saja So-hyun melihat itu dan langsung membantu Philips yang sedang dihajar oleh para rentenir. 뭐야 이거 새끼가 So-hyun yang merasa jika Philips menyembunyikan sesuatu di belakangnya, kemudian memerintahkan Philips untuk melacak klien yang selalu menyuruhnya melakukan pembunuhan. Hingga dengan terpaksa Philips pun menuruti perintah So-hyun. Akan tetapi saat Philips melakukan itu tiba-tiba klien mereka malah memberikan foto Hyun-jin. Membuat So-hyun panik karena seolah kliennya sudah mengetahui hal apapun yang akan dilakukannya. Sementara Hyun-jin sendiri sedang berada di ruangan autopsi bersama Yeon-jae. Di mana di sana Hyun-jin kali ini mendapatkan informasi dari dokter forensik yang menangani jasad politikus tadi dan berkata, jika penembakan tadi tidak terjadi, si bapak politikus itu akan tetap meninggoy sebab seseorang diam-diam telah memasukkan racun ke obat tetes mata milik si politikus. Membuat Hyun-jin dan juga Yeon-jae merasa jika kasus pembunuhan yang menimpa si politikus tak hanya pembunuh berantai biasa, melainkan ada sebuah konspirasi di dalamnya. Hingga ketika Hyun-jin sedang melihat para saksi yang dimintai keterangan mengenai tewasnya si politikus, dirinya tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang adalah orang kepercayaan Jae-won, dan Hyun-jin sendiri mengingat jika pria itu adalah seseorang yang dulu selalu menyiksa para anak-anak di panti asuhan. Membuat trauma Hyun-jin kembali terjadi, karena pria itu merupakan orang yang selalu menyiksanya. Hingga tiba-tiba ibu angkat Hyun-jin menelepon yang menyuruhnya untuk keluar. Hyun-jin yang ketakutan karena berada di dekat pria tadi, dirinya langsung pergi untuk menemui ibu angkatnya. Di mana ibu angkat Hyun-jin yang memiliki obsesi berlebihan kepada Hyun-jin, ibunya terlihat sangat khawatir melihat wajah Hyun-jin yang sangat pucat karena ketakutan. Di mana karena itu ibunya Hyun-jin menyuruh Hyun-jin untuk mengikuti sarannya yaitu keluar dari kepolisian yang tak pernah ia restui. Sebab ibunya pun telah menyiapkan posisi yang tinggi di perusahaan, yang tentu saja hal itu kembali ditentang oleh Hyun-jin karena menjadi polisi adalah keinginannya. Dan ternyata hal itu dilihat oleh So-hyun yang secara diam-diam. Dan ketika si ibu pergi, So-hyun langsung mengikuti ibunya Hyun-jin yang merupakan bagian dari ingatan masa lalunya. Setibanya di rumah ibu angkat Hyun-jin, So-hyun menggunakan maskernya kemudian masuk secara diam-diam. Di mana ketika di dalam rumah, sedikit demi sedikit ingatan masa lalunya kembali ia ingat. Yang di sana akhirnya So-hyun melihat jika Jae-won sedang melihat video ketika seorang anak sedang dioperasi. Hingga ketika So-hyun sedang merekam bukti yang dilakukan Jae-won,
Dirinya hampir ketahuan ketika Jae-won tiba-tiba kembali masuk ke ruangan kerjanya. Di mana So-hyun kemudian mendengar percakapan Jae-won yang sedang berbicara langsung dengan seseorang mengenai Jae-won yang menyembunyikan anak-anak seperti di panti asuhan dulu. Di momen itu akhirnya So-hyun mengingat kejadian kelam ketika dulu dirinya masih berada di panti asuhan yang memutuskan untuk kabur, ketika salah seorang anak memberitahunya mengenai kejamannya yang dilakukan Jae-won bersama reng-rengannya. Akan tetapi saat itu aksi kabur So-hyun diketahui dan dirinya pun diburu oleh Jae-won dan yang lain. Hingga Jae-won dengan kejamnya menabrak So-hyun kecil sampai tak sadarkan diri, serta setelah itu Jae-won kemudian memasukkan So-hyun ke dalam tas dan menyuruh Pavel untuk membunuhnya. Setelah mengetahui dan mengingat semua itu, So-hyun kemudian pergi dari sana dan ketika sampai di kliniknya, So-hyun kemudian bertemu dengan Hyujin yang baru pulang minum-minum bersama rekan-rekannya. Mengingat kenangan buruk tentang masa lalunya, So-hyun kemudian bertanya kepada Hyujin tentang masa lalu Hyujin setelah diadopsi. Di mana Hyujin menceritakan jika dirinya selalu berpura-pura bahagia di depan ayah serta ibu angkatnya, sebab Hyujin takut jika dirinya dikembalikan ke panti asuhan. Tetapi Hyujin mengatakan jika dirinya selalu berusaha tegar karena meyakini, jika teman masa kecilnya selalu menginginkannya hidup bahagia. Di momen itu Hyujin kemudian berterus terang, jika dirinya saat ini bahagia bisa kembali bertemu dengan So-hyun yang telah dewasa dan menjalani hidup dengan layak. Mendengar itu So-hyun pun merasa bersalah di dalam hatinya, sebab ia merasa berbohong kepada Hyujin, jika sebenarnya dirinya merupakan orang yang tak seperti Hyujin bayangkan. Keesokan harinya So-hyun yang masih tak mengerti dengan situasi mengenai bukti yang ia lihat di kediaman Jae-won, kemudian So-hyun mengirimkan video itu kepada kliennya. Di mana ketika video itu dikirimkan, kliennya yang adalah Yoon Jae langsung menghubungi Philips untuk menanyakan hal itu. Namun ternyata sekarang ponsel milik Philips sudah berada di tangan So-hyun, di mana dirinya langsung memperkenalkan diri sebagai orang yang disewa oleh Yoon Jae. So-hyun pun kemudian menancam Yoon Jae untuk menceritakan semuanya yang Yoon Jae tahu mengenai video itu, sebab jika tidak, dirinya kali ini akan memburu Yoon Jae jika tak memberitahukannya mengenai tujuan Jae-won selalu mengumpulkan anak-anak kecil. Yoon Jae yang mendengar itu hanya bisa terdiam lalu kemudian menemui Hyun-wook untuk menceritakan semua yang diketahui oleh So-hyun. Tetapi Hyun-wook mengatakan kepada Yoon Jae untuk tak terlalu khawatir, sebab hal itu hanyalah ancaman dari So-hyun karena jika So-hyun serius dirinya tak akan berkata seperti itu, melainkan akan langsung bertindak untuk memburu mereka, terlebih lagi jika keberadaan So-hyun adalah satu-satunya kartu as mereka yang bisa menghancurkan Jae-won. Namun Hyun-wook juga mengatakan kepada Yoon Jae jika mulai sekarang dirinya harus waspada, karena kemungkinan keadaan buruk mungkin akan segera terjadi. Sementara di kliniknya, So-hyun terlihat didatangi oleh Selgi yang ingin membicarakan sesuatu kepada So-hyun, di mana Selgi ternyata sudah memutuskan untuk berbicara mengenai kejadian masa lalu yang ia tahu kepada Hyujin, dan meminta saran kepada So-hyun, apakah tak masalah jika dirinya berterus terang kepada Hyujin. So-hyun yang mendengarnya kemudian menyuruh Selgi untuk mengikuti keinginannya, walaupun hal itu nantinya akan berdampak pada seseorang. Selgi yang mengerti dengan maksud So-hyun, Selgi kemudian mendatangi Hyujin yang mengajaknya untuk makan. Di mana Selgi berkata jika dirinya akan berterus terang kepada Hyujin, tetapi dirinya meminta waktu sampai ia siap berkata mengenai semuanya. Hyujin yang mengerti dengan maksud Selgi mengiyakan apapun yang Selgi pilih, sebab Hyujin menyadari jika Selgi melakukan itu memiliki alasan, karena ingin melindungi seseorang yang tak lain adalah So-hyun. Setelah itu Hyujin bersama Yoon Jae kemudian pergi ke rumah si politikus untuk mencari bukti. Hingga di sana mereka mendapatkan sebuah petunjuk, jika si politikus sangat ketakutan dan marah besar kepada orang kepercayaan Jae-won, ketika seseorang pernah mencoba mencuri dokumen dari brankasnya, yang dimana dokumen-dokumen itu berkaitan dengan anak-anak yang berada di panti asuhan. Oleh karena itu Hyujin bersama Yoon Jae memiliki kesimpulan jika semua pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan panti asuhan.
Hingga tak lama Hyujin mendapatkan panggilan dari rekannya jika saat pembunuhan si politikus terjadi, Tae-suk terlihat membuang sesuatu. Untuk itu Hyujin dan juga Yoon-jae kemudian pergi ke tempat itu untuk mencari barang yang dibuang Tae-suk. Dan tak butuh waktu lama mereka pun berhasil menemukan barang yang dibuang Tae-suk. Dan setelah mengeceknya benda itu sangat cocok dengan temuan racun di mata si politikus. Dengan semua itu Hyujin kemudian kembali memeriksa Tae-suk sebagai tersangka dugaan pembunuhan kepada si politikus. Namun saat menginterogasi Tae-suk, ia malah meminta kepada Hyujin untuk memberikannya kesempatan berbicara dengan Jae-wang ayah angkat Hyujin sendiri. Membuat Hyujin menyadari jika semua kasus pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan ayah angkatnya sendiri. Hyujin sendiri walaupun tak memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan ayahnya, Hyujin kemudian pergi menemui Jae-wang ayahnya untuk bertanya secara langsung mengenai Hyun-wook yang dulu tiba-tiba menghilang. Akan tetapi tentu saja Jae-wang tak mau sedikit pun memberikan informasi kepada Hyujin. Jae-wang sendiri kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui si manajer, di mana tujuannya ingin memastikan mengenai Yeon-ji asistennya, yang setelah dicek rekam jejaknya, Jae-wang pun menyadari jika Yeon-ji adalah kakak dari seorang bawahannya yang meninggal ketika dulu di panti asuhan. Namun ketika akan menyuruh Tae-suk membereskan Yeon-ji, tiba-tiba Jae-wang dikejutkan ketika mendapatkan pesan video yang memperlihatkan bukti jika seorang anak sedang dioperasi oleh dokter suruhannya, yang hal itu ternyata ulah dari So-hyun sendiri yang tanpa sepengetahuan Jae-wang sudah berada di rumah sakit milik Jae-wang. Kembali kepada Hyujin, di mana ternyata walaupun dirinya sudah menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan Tae-suk yang mencoba membunuh si politikus, namun hal itu nampaknya belum cukup untuk menahannya. Hingga ketika ia dan rekannya mencari bukti lain, Hyujin mendapatkan paket berupa artikel masa lalu yang memberitakan penemuan mayat di sebuah gedung dekat panti asuhan. Tetapi anehnya berita itu tak pernah terekspos. Bahkan di internet pun berita mengenai hal itu tak ada. Untuk itu Hyujin kemudian berusaha menemui orang yang menuliskan berita itu, yang di sana wartawan yang menuliskan artikel itu mengatakan, jika sesuatu yang berhubungan dengan panti asuhan itu seolah ditutup-tutupi. Bahkan dirinya pun mengalami hal yang naas karena ketika menuliskan artikel-artikel itu, dirinya langsung dipecat dari pekerjaannya. Seolah hal yang berhubungan dengan panti asuhan selalu ditutupi oleh pemerintah. Hyujin yang baru mengetahui hal itu kemudian menanyakan lokasi penemuan mayat itu. Di mana si wartawan mengatakan jika itu berada di puncak gunung yang ia tandai dengan sebuah pita. Tetapi ketika Hyujin meminta surat pencarian kembali mengenai penemuan jasad itu, pihak petinggi kepolisian dan kejaksaan langsung menolak memberikannya. Tetapi Hyujin yang sudah tangguh menyuruh rekan-rekannya untuk melakukan penggalian kembali tanpa surat perintah, yang mana ketika Hyujin dan rekannya melakukan penggalian, dirinya malah menemukan sesuatu yang lain, yaitu berupa jasad seorang wanita yang tak lain adalah si pengasuh yang dibunuh oleh Tae-suk dulu. Sementara So-hyun sendiri kini terlihat menemui Yeon-ji secara langsung untuk menanyakan pertanyaan yang sebelumnya ia tanyakan. Tetapi karena Yeon-ji sudah melakukan janji dengan Jae-wang di tempat itu, Yeon-ji pun meminta kepada So-hyun untuk pergi terlebih dahulu. Karena jika So-hyun terus berada di sana, maka identitasnya sebagai pembunuh bayaran yang ia sewa akan terungkap oleh Jae-wang. Tetapi sebelum pergi Yeon-ji memberikan sebuah informasi kepada So-hyun jika semua pertanyaan yang So-hyun cari berada di video itu sendiri. Dan jika So-hyun ingin lebih mengetahui mengenai semuanya, maka So-hyun harus mencari tahu lokasi dari video itu dibuat dan Yeon-ji pun kemudian memberikan sebuah foto kepada So-hyun, yang mana foto itu adalah target selanjutnya yang harus So-hyun eksekusi. Di mana orang di dalam foto itu adalah si manajer rumah sakit, dan setelah itu So-hyun pun kemudian pergi dari sana. Sementara di sana Yeon-ji kemudian bertemu dengan Jae-wang. Di mana Jae-wang yang sudah mengetahui jika Yeon-ji asistennya adalah pengkhianat kemudian menyuruh bawahannya untuk membawa Yeon-ji ke suatu tempat. Tetapi Jae-wang menyuruh Tae-suk untuk tak membunuh Yeon-ji terlebih dahulu karena dirinya memiliki rencana untuk dapat memancing Hyun-wook dengan Yeon-ji.
Hingga ketika Jaewam akan pergi dirinya mendapatkan panggilan dari seseorang, yang ternyata itu adalah Sohyun, di mana Sohyun yang sudah mengetahui jika Jaewam adalah ayah kandungnya. Kemudian Sohyun bertanya, kenapa Jaewam memperlakukannya dengan sangat keji dan juga berusaha membunuhnya di masa lalu. Jaewam dengan sangat tak berperasaan berkata, jika Sohyun adalah anak yang tak berguna untuknya, bahkan adanya Sohyun malah menghambat semua yang Jaewam cita-citakan. Sohyun yang mendengarnya terlihat sangat emosi, kemudian menyalakan mobilnya, yang ternyata berada di hadapan Jaewam sendiri. Jaewam yang melihat itu langsung ketakutan, karena Sohyun yang mencoba menabrak mobilnya. Tetapi ketika mobil Sohyun akan menabrak Jaewam, Sohyun pun kemudian membantingkan setir dan hanya pergi begitu saja. Sementara setelah menemukan jasad si ibu pengasuh tadi, Hyujin kemudian datang ke rumahnya untuk mencari sebuah petunjuk. Yang di sana Hyujin malah menemukan kertas bertuliskan nama Sohyun dan juga nomor ponselnya. Sementara di kliniknya kenyataan pahit kembali harus diterima Sohyun, sebab ternyata Philips temannya, selama ini selalu berkomunikasi dengan si klien tanpa sepengetahuan Sohyun, dikarenakan Philips dibayar secara diam-diam. Dan tak hanya itu, Sohyun pun baru mengetahui jika Philips adalah orang yang memberikan informasi mengenai tempat tinggalnya kepada si Karimok. Membuat Sohyun marah dan langsung mengusir Philips. Dan setelah itu dengan penuh rasa kecewa Sohyun didatangi oleh Hyujin dengan membawa kertas yang ia temukan di rumah si pengasuh. Di mana Hyujin menyangka jika Sohyunlah orang yang telah membunuh si ibu pengasuh, hingga dengan terpaksa Sohyun pun menceritakan semuanya, jika dirinya memang sempat menemui si ibu pengasuh untuk mencari informasi mengenai masa lalunya di panti asuhan, dan Sohyun berkata jika dirinya bukanlah orang yang telah membunuh si ibu pengasuh. Mendengar itu Hyujin pun percaya kepada Sohyun karena ia baru mengetahui jika si ibu itu merupakan mantan pengasuh di panti asuhan. Setelah itu Hyujin kemudian membicarakan semua temuannya dengan rekan-rekannya, jika ia meyakini semua pembunuhan yang terjadi selama ini semuanya berkaitan dengan panti asuhan, di mana tugas mereka kali ini adalah menemukan dokumen milik si politikus, atau setidaknya mereka harus mencari keberadaan Hyunwoo hidup atau mati, sebab Hyunwoo dulu adalah orang yang bertanggung jawab mengenai panti asuhan. Untuk itu Hyujin meminta kepada Hyunjae agar kembali menemui Jaewam ayahnya, dan berharap jika Jaewam mau memberikan mereka sedikit informasi mengenai Hyunwoo, yang mana Jaewam sendiri bersama si manajer rumah sakit dan juga Taesuk sedang mendiskusikan mengenai orang yang selama ini membunuh kolega mereka. Yang mana setelah mereka mencocokkan hal itu, mereka pun berkesimpulan jika itu dilakukan oleh Sohyun, salah satu anak dari panti asuhan yang seharusnya sudah meninggal, dan orang yang menyuruhnya kemungkinan adalah Hyunwoo. Sementara Sohyun di kliniknya, dirinya terus berpikir mengenai kliennya yang selalu mengetahui siapa saja orang-orang yang dekat dengannya, di mana walaupun Sohyun sudah mengetahui itu adalah Yeonji. Tetapi Sohyun merasa jika Yeonji tak bekerja sendiri dan pasti ada orang yang memerintahkan Yeonji. Hingga Sohyun pun melihat sebuah pot bunga pemberian Selgi yang ia beli di sebuah penjual bunga. Untuk itu Sohyun kemudian datang ke tempat itu, yang mana di sana Sohyun akhirnya bertemu dengan Hyunwoo. Walaupun Sohyun sendiri tak bisa mengenali jika Hyunwoo adalah orang yang selalu menyuruhnya mengeksekusi orang-orang yang telah ditargetkan. Sementara Hyujin bersama Hyunjae terlihat kembali menemui Jaewam. Namun tetap saja informasi yang dibutuhkan Hyujin tak bisa ia dapatkan. Bahkan walaupun Hyujin sudah memberikan bukti-bukti jika sebenarnya Jaewam mengetahui mengenai informasi yang mereka butuhkan. Jaewam yang mendengarkannya dirinya malah mengancam Hyunjae dan juga Hyujin akan melaporkannya kepada atasan mereka, jika dirinya telah melakukan pelanggaran hukum. Hyujin yang menduga hal itu akan terjadi, kemudian menyuruh Hyunjae untuk pergi karena merasa jika tindakan mereka untuk menggali informasi dari ayah angkatnya sangatlah percuma dan lebih baik mencari informasi di tempat lain. Di mana Hyujin yang sebelumnya menyuruh rekannya untuk mencari tahu orang yang mengirimkan artikel tentang penemuan mayat kepadanya kemudian diberitahu, jika mereka telah berhasil menemukan orang tersebut, dan orang itu tak lain adalah Hyunjae.
Tetapi ketika Hyujin berusaha menghubungi Yunjae, panggilannya tak terjawab sebab kini Yunjae sedang ditawan oleh Jaewam di sebuah tempat, sedangkan Hyunwook yang menyadari jika Yunjae dalam bahaya, kemudian mengirimkan sebuah alamat kepada Sohyun dengan mengatakan jika semua yang Sohyun cari berada di sana. Berbekal informasi itu Sohyun pun langsung bergegas pergi ke alamat yang diberitahukan oleh Hyunwook, yang ternyata tempat itu adalah lokasi Jaewam menawan Yunjae, dan kebetulan Jaewon pun sedang berada di sana untuk menginterogasi Yunjae. Namun tanpa diduga ternyata Hyujin pun datang ke sana, yang kedatangan Hyujin diketahui oleh bawahan si Jaewon, di mana setelah mendapatkan laporan mengenai Hyujin yang datang ke sana dengan penuh kepanikan, Jaewon pun menyuruh bawahannya untuk segera memusir Hyujin, walaupun harus memakai kekerasan. Hingga tak lama Hyujin pun berteriak ketika bawahan Jaewon berusaha mencelakainya, dan hal itu didengar oleh Sohyun. Sohyun yang tak menyangka jika Hyujin pun berada di sana dengan penuh kekhawatiran, So Ji-hyun pun berusaha menolong Hyujin. Akan tetapi lagi-lagi cerita harus terlebih dahulu bersambung. Dan terima kasih tak bosan-bosan Ane ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video-video saya. Gua FJR pamit undur diri. See you next video.